Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan PK Guru dan langkah-langkah mengenai konversi nilai PK Guru. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai bahan pembelajaran guru untuk peserta didik. Yang pertama ada mengenal karakteristik peserta didik. Guru di sini mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, sosial emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Nah, yang kedua ada menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, guru di sini menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru menyesuaikan metode pembelajaran supaya sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Nah, yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Guru di sini menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat ada kegiatan pembelajaran yang mendidik. Tenaga pendidik di sini menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, yang kelima ada memahami dan mengembangkan potensi. Tenaga pendidik di sini menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitas sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka. Nah, yang keenam ada komunikasi dengan peserta didik. Guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Tenaga pendidik memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada pertanyaan peserta didik. Dan yang ketujuh ada penilaian dan evaluasi. Guru menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Tenaga pendidik di sini melakukan evaluasi dan efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Tenaga pendidik di sini juga menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedelapan ada bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, tenaga pendidik bertindak sesuai dengan hukum di Indonesia. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh guru terhadap berbagai keberagaman agama, keyakinan yang dianut, suku, adat, dan latar belakang sosial ekonomi atau tampilan fisik. Nah, yang kesembilan ada menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Nah, tenaga pendidik di sini harus menampilkan diri sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Guru dihormati oleh peserta didik dan dihormati juga oleh anggota masyarakat sekitarnya termasuk orang tua siswa. Nah, yang ke-10 ada etos kerja. Guru di sini berperilaku dengan kode etik profesi guru. Guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan kepala sekolah dan komite sekolah. Semua kegiatan guru memperhatikan kebutuhan peserta didik, teman sekerja, dan tujuan sekolah. Nah, yang ke-11 ada bersikap inklusif. Nah, guru di sini menghargai peserta didik, orang tua peserta didik, dan teman sejawat. Guru bertindak inklusif serta tidak diskriminatif terhadap peserta didik dan teman sejawat. Dan yang ke-12 ada komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Nah, guru di sini harus berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan orang tua peserta didik dan masyarakat. Nah, guru harus berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama antara sekolah dan masyarakat dan berkomunikasi dengan komunitas profesi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang relevan. Nah, yang ke-13 ada penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Nah, rancangan materi dan kegiatan pembelajaran, penyajian materi, dan respon guru terhadap peserta didik memuat informasi pelajaran yang tepat dan mutakhir. Pengetahuan ini ditampilkan sesuai dengan usia dan tingkat pembelajaran peserta didik. Guru harus
dapat mengatur, menyesuaikan, dan menambah aktivitas untuk membantu peserta didik menguasai aspek-aspek penting dari suatu pembelajaran dan meningkatkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Dan yang terakhir ada mengembangkan keprofesian melalui tindak reflektif. Nah, guru melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus dan memanfaatkan hasil refleksi untuk meningkatkan keprofesian. Guru harus melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti perkembangan keprofesian melalui belajar dari berbagai sumber. Guru juga harus memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pengembangan keprofesian jika dimungkinkan. Nah, itulah tadi 14 bahan ajar untuk peserta didik. Selanjutnya yaitu tahapan penilaian PK Guru. Nah, secara umum kegiatan penilaian PK Guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahapan. Nah, yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap ini, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai. Nah, yang pertama ada memahami pedoman PK Guru, terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PK Guru dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang kedua ada memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja. Yang ketiga ada memahami penggunaan instrumen PK Guru dan tata cara penilaian yang akan dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian. Nah, yang keempat ada memberitahukan rencana pelaksanaan PK Guru kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya. Nah, yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, sebelum pengamatan, pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Yang kedua ada selama pengamatan di kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga ada setelah pengamatan pada pertemuan, setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Yang ketiga ada tahap pemberian nilai. Nah, penilaian pada tahap ini, penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan skor 0, 1, 2 pada setiap masing-masing indikator untuk setiap kompetensi. Nah, yang keempat ada tahap pelaporan. Setelah nilai PK Guru formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PK Guru kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PK Guru tersebut. Hasil PK Guru formatif dilaporkan kepada kepala sekolah atau koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Nah, itulah tadi 4 tahapan mengenai penilaian PK Guru. Selanjutnya yaitu konversi nilai PK Guru. Nah, nilai kinerja guru hasil PK Guru perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK Guru. Pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit adalah tugas tim penilai angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataupun pusat. Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK Guru yang dilaksanakan di sekolah, selanjutnya dicatat dan dalam format penghitungan angka kredit yang ditandatangani oleh penilai, guru yang dinilai, dan diketahui oleh kepala sekolah. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai bahan pembelajaran profesi kependidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.